Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dari kelas Histologi Hewan D2 akan memaparkan tentang respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik, serta jaringan limfoid primer berupa timus dan bone marrow. Tugas video ini diperuntukkan untuk menyelesaikan tugas histologi hewan, program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Erlangga. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu yang terdiri dari Rifa Ulmuniroh, Ringa Permatasari, Adinda Violita, Ardita Cahya, Dina Sabriati, Anissa, dan Alam Torik. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas di video ini ada 2, yaitu perbedaan respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik dalam beberapa hal, yaitu komponen selular, komponen humoral, spesifitas kerja, pembentukan sel memori, dan ada tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu limfoid primer beserta fotohistologi timus dan bone marrow. Baik, kita masuk ke pokok bahasan pertama yaitu perbedaan respon imun non-spesifik dan spesifik. Perbedaan ini pertama akan ditinjau dari komponen selularnya. Imunitas non-spesifik bekerja lebih cepat. Respon ini ditandai dengan pengenalan non-spesifik dari berbagai struktur molekul mikroba oleh PRRS atau Pattern Recognition Receptor. Imunitas non-spesifik fisiologik berupa komponen normal tubuh selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba yang masuk ke dalam tubuh dengan cepat menyingkirkannya. Semua mekanisme pertahanan ini merupakan pertahanan bawaan atau innate, yang artinya pertahanan tersebut secara alamiah ada dan tidak ada pengaruh secara intrinsik oleh kontak dengan agen infeksi sebelumnya. Kemudian untuk imunitas spesifik, ini diaktifkan oleh pengenalan antigen spesifik, ditandai dengan adanya spesifitas tertentu untuk infeksi mikroba tertentu, dan membutuhkan waktu beberapa hari hingga 2 minggu untuk respon humoral dan selularnya. Sistem pertahanan ini sangat efektif dalam memberantas infeksi, serta mengingat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Berikut merupakan grafik yang menjelaskan tentang respon imun spesifik dan respon imun non-spesifik. Adapun komponen seluler sistem imun non-spesifik ada 3, yaitu ada monosit, sel polimorfonuklear atau PMN, dan sel NK atau natural killer. Monosit ini dapat diferensiasi menjadi sel makrofag, yaitu sel fagosit yang berperan menelan dan melakukan digesti debris seluler, substansi asing atau mikroorganisme. Kemudian ada sel PMN atau polimorfonuklear, ini ada 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan sel komponen seluler sistem non-spesifik yang ketiga yaitu ada sel NK atau natural killer yang merupakan komponen innate immunity sebagai cytotoxicity dengan mensekresi lisosom atau perforin benzim dan sitokin IFN gamma, TNF alpha, IL5 dan IL13. Kemudian untuk komponen seluler sistem imun spesifik ada 2, yaitu limfosit T dan limfosit B. Limfosit T sendiri berfungsi sebagai efektor dan regulator pada sistem imun seluler dan respon imun humoral. Sel T sendiri terdiri atas beberapa subset, yaitu sel CD4+, yang terdiri dari TH1 dan TH2, CD8+ atau CTL, atau TC dan TF, atau sel TR dan TH3. Kemudian komponen seluler sistem imun spesifik yang kedua yaitu ada sel limfosit B, yaitu sel-sel sistem imun yang mengkhususkan diri dalam pembentukan antibodi. Selanjutnya yaitu komponen humoral sistem imun spesifik. Nah, dalam hal ini yang berperan penting adalah sel B yang akan berkembang menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Sel B sendiri merupakan sel yang berasal dari sel punca yang berada pada jaringan hemopoietik di dalam sumsum tulang. Nah, sel B memiliki fungsi untuk membuat antibodi melawan antigen. Reseptor antigen pada sel B biasa disebut dengan reseptor sel B yang merupakan imunoglobin. Nah, antibodi yang diproduksi oleh sel B berupa imunoglobin dengan tipe IgG, IgM, IgA, IgE, dan juga IgD dengan fungsi atau peran yang berbeda. Nah, berikut merupakan komponen humoral sistem imun non-spesifik. Dalam hal ini, komponen yang berperan adalah interferon, komplement, dan juga CRP atau C-reactive protein.
Interferon berperan dalam pertahanan tubuh non-spesifik untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Nah, setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Mekanisme ini memiliki 2 garis pertahanan. Jadi yang pertama yaitu pertahanan eksternal melalui kulit atau membran mukosa. Selanjutnya untuk pertahanan garis kedua yaitu berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi dan juga interferon. Kemudian untuk CRP atau C-reaktif protein adalah zat alami yang diproduksi sebagai respon terhadap peradangan akibat suatu penyakit. Nah, kadar protein C-reaktif ini yang terdapat dalam darah akan meningkat apabila ada peradangan yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit autoimun. Nah, pada slide selanjutnya di sini terdapat skema tentang humoral immunity dan cellular immunity. Nah, ada 2 cabang acquired immunity yang mempunyai pendukung dan maksud yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu mengeliminasi antigen. Dari 2 cabang respon ini, satu diperantarai oleh sel B dan antibodi dalam sirkulasi yang dinamakan respon imun humoral. Imunitas humoral tersebut diperantarai oleh antibodi serum yang merupakan protein yang disekresi oleh sel B. Sel B yang diaktifkan akan mensekresi antibodi setelah pengikatan antigen ke membran molekul hemoglobin, yaitu reseptor sel B yang diekspresikan oleh sel B tersebut. Reaksi antara antigen dan antibodi mengaktifkan sistem komplement ini yang terdiri dari satu seri enzim serum dan akhir dari reaksi aktivitas komplement adalah lisis sel target atau meningkatkan proses fagositosis oleh sel fagosit. Aktivitas komplement juga menghasilkan rekrutmen sel PMN atau fagositosis polimonuklear yang merupakan bagian sistem imun perolehan. Cabang yang satunya diperantari oleh sel T yang tidak mensintesis antibodi tetapi mensintesis dan melepas bermacam-macam sitokinin yang mempengaruhi sel-sel yang lainnya. Sel T helper akan mengenali antigen yang terdapat pada sel terinfeksi melalui reseptor sel T. Sinyal yang diterima akan menginduksi limfosit untuk memproduksi berbagai jenis limfokin, di antaranya interferon, yang dapat membantu makrofag menghancurkan MO tersebut. Sel T sitotoksik menghancurkan MO intraseluler bersama MHC kelas 1 dengan cara kontak langsung antar sel. TC juga menghasilkan Y-interferon yang mencegah penyebaran mikroorganisme ke sel lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin C, yaitu spesifitas kerja. Yang pertama adalah spesifitas kerja dari respon imun non-spesifik atau innate immune response. Sistem imun non-spesifik sendiri merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap kuman yang masuk ke dalam tubuh dan merespon dengan cepat terhadap serangan mikroba. Tetapi, sistem ini dianggap tidak memiliki memori atau kekhususan. Respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh tidak pernah terpapar sebelumnya oleh zat tersebut. Respon yang dihasilkan untuk kuman dan zat asing juga sama, sehingga disebut sebagai sistem imun non-spesifik. Contoh dari sistem imun non-spesifik, yang pertama adalah proses fagositosis bakteri oleh makrofag, neutrofil, dan juga monosit. Dan contoh yang kedua adalah reaksi inflamasi. Sistem imun non-spesifik ini hanya memiliki kekuatan terbatas untuk menghentikan penyebaran kuman. Dan juga sistem imun non-spesifik ini terdiri dari perlindungan dari kulit dan selaput lendir, serta perlindungan yang ditawarkan oleh sistem kekebalan atau sel pertahanan dan protein. Yang kedua adalah spesifitas kerja untuk respon imun spesifik atau acquired immune response. Sistem imun spesifik ini terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Sistem ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk menanggapi ancaman terhadap host, tetapi bertanggung jawab untuk memori yang tahan lama dan spesifitas, dan pengembangan kumpulan efektor limfosit untuk imunitas humoral atau seluler. Sistem imun ini merupakan respon imun yang didapat atau acquired, yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu
sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Sistem imun spesifik mengambil alih jika sistem imun non-spesifik tidak mampu menghancurkan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Serta sistem imun ini secara khusus menargetkan jenis kuman yang menyebabkan infeksi dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kumannya. Hal tersebutlah yang menyebabkan responnya lebih lambat daripada sistem non-spesifik. Tetapi respon yang dihasilkan juga sekaligus lebih akurat. Sistem imun ini juga memiliki keuntungan karena dapat mengingat kuman. Sehingga pada saat kuman yang diketahui ditemukan lagi atau masuk lagi nantinya, sistem kekebalan spesifik dapat merespon lebih cepat. Hal ini juga menjadi alasan mengapa ada penyakit yang hanya diderita sekali dalam hidup. Karena setelah sekali kita terpapar oleh penyakit tersebut, untuk bila selanjutnya akan kita menjadi kebal. Mungkin diperlukan beberapa hari bagi sistem kekebalan spesifik untuk merespon saat pertama kali bersentuhan dengan kuman. Tetapi pada saat berikutnya, tubuh dapat segera bereaksi. Infeksi kedua biasanya tidak disadari atau setidaknya menjadi lebih ringan daripada infeksi yang pertama. Nah, selanjutnya ini adalah skema dari fase-fase di respon imun adaptif atau respon imun spesifik. Fase yang pertama adalah pengenalan antigen oleh APC atau Antigen Presenting Cell. Yang kedua adalah aktivasi limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T yang berperan dalam sistem imun spesifik. Yang ketiga adalah fase eliminasi antigen. Yang keempat, fase kontraktor atau homeostasis, yaitu proses apoptosis. Dan yang terakhir adalah fase memori atau pembentukan sel memori yang dapat mengingat antigen tertentu atau antigen dari kuman atau zat asing sebelumnya yang sudah diingat. Dina Sebiati Utami akan menjelaskan perbedaan antara respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik berdasarkan pembentukan sel memori. Pada respon imun non-spesifik, umumnya merupakan imunitas bawaan, seperti sel NK dan sel K serta molekulnya yaitu lisozim, komplement, dan interferon. Sel dan molekul yang terdapat pada respon imun non-spesifik tidak menghasilkan sel memori. Sel memori hanya dihasilkan oleh sel limfosit dan molekul berupa antibodi. Maka dari itu, waktu yang diperlukan respon imun non-spesifik untuk menghancurkan patogen lebih cepat dikarenakan tidak terdapat ingatan atau sel memori terhadap patogen yang pernah terpapar. Dan sedangkan pada respon imun spesifik diakibatkan karena tubuh pernah terpapar sebelumnya, dimulai dengan adanya aktivitas makrofag yang menimbulkan interaksi dengan sel imun. Sel imun berproliferasi menjadi sel imunologik apabila antigen pada kontak pertama dapat dimusnahkan dan sel imun mengadakan involusi. Respon imun primer sempat membentuk klon memori sel yang dapat mengenali antigen yang bersangkutan. Baik, selanjutnya adalah perbedaan respon imun non-spesifik dengan respon imun spesifik berdasarkan ada tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Pada respon imun non-spesifik, resistensi tidak berubah pada infeksi berikutnya. Hal ini disebabkan karena tidak menghasilkan imun memori, sehingga tidak menghasilkan respon yang terfokus terhadap suatu antigen yang menginvasi pada tubuh. Respon pada jenis ini akan selalu memberikan respon yang sama terhadap semua jenis agen infektif dan tidak memiliki kemampuan untuk mengenali agen infektif meskipun sudah pernah terpapar sebelumnya. Sedangkan untuk respon imun spesifik, yaitu resistensi menjadi lebih baik pada infeksi berikutnya. Hal ini karena menghasilkan imun memori, sehingga memberikan respon yang lebih efektif pada infeksi yang sama. Hal ini seperti pada prinsip di dalam vaksinasi, yaitu menghasilkan respon yang lebih terfokus dan lebih protektif terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, pada jaringan limfoid primer, timus, dan bone marrow akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adinda Yolita. Pada
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jaringan limfoid primer, yaitu timus dan bone marrow. Yang pertama adalah timus. Timus merupakan organ bilateral yang terdiri atas 2 lobus dan terletak di mediastinum. Timus dianggap sebagai organ limfoid primer karena berfungsi sebagai tempat pembentukan limfosit T. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa timus dibungkus oleh suatu kapsul jaringan ikat tempat trabekula berasal. Trabekula inilah yang membagi timus menjadi lobulus-lobulus yang tidak utuh. Dan di antara lobulus ini ditemukan adanya pembuluh darah dan sel-sel adiposa. Korteks lobulus terpulas gelap dan banyak mengandung limfosit yang tersusun padat. Sedangkan pada bagian medula terpulas terang dan mengandung limfosit lebih sedikit. Pada medula juga ditemukan adanya corpusculum timus atau hasal yang merupakan ciri dari kelenjar timus. Hasal ini tersusun dari sel-sel retikular epitelial pipih yang tersusun secara konsentris dan dipenuhi oleh filamen keratin. Berikut adalah gambar korteks timus pada bagian atas dan medula timus pada bagian bawah. Pada zona kortikal timus ini dikemas atau dibungkus oleh limfoblas yang sangat basofilik dan berproliferasi atau mengalami peningkatan jumlah sel ketika terjadi penggantian sel-sel limfoblas yang hilang atau rusak. Dan limfoblas ini tersangga atau terdapat pada jaringan sel retikular epitelial yang ditunjukkan oleh huruf E. Pada medula timus, yaitu pada gambar bagian bawah, mengandung lebih sedikit limfosit daripada korteks. Dan sel epitel di medula ini berbeda secara morfologi dan fungsi dengan sel epitel pada korteks. Struktur paling khas dari medula adalah keberadaan sel corpusculum timus atau hasal. Histologi kelenjar timus bervariasi tergantung pada usia individu. Kelenjar timus berkembang mencapai puncaknya pada saat lahir. Kemudian pada saat pubertas, kelenjar timus mengalami degenerasi secara bertahap. Akibatnya produksi limfosit menurun dan corpusculum timus menjadi lebih menonjol. Selain itu, bagian parenkim bertahap digantikan oleh jaringan ikat longgar dan sel-sel adiposa. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa timus pada anak, yaitu gambar sebelah kiri, nampak adanya kapsul jaringan ikat dan septa di antara lobulus. Dan masing-masing lobulus ini memiliki korteks luar dan medula yang terpisah dengan jaringan limfoid. Sedangkan pada timus orang dewasa, yaitu pada gambar sebelah kanan, nampak bahwa setelah mengalami degenerasi, timus hanya menunjukkan daerah kecil limfoid dengan korteks dan medula yang tertanam dalam jaringan adiposa. Nah, untuk step selanjutnya di sini terdapat gambar bone marrow. Bone marrow atau sumsum tulang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Pada gambar berikut ini terdapat beberapa bagian, di antaranya stroma, korda atau pulau hemopoietic cell, dan kapiler sinusoid. Adapun stroma adalah anyaman sel fibroblastik khusus yang disebut sel retikular atau sel adventisia dan suatu jala-jala halus dari serat-serat retikular yang mengandung sel-sel hemopoietik dan makrofag. Matriks sumsum tulang mengandung kolagen tipe 1, proteoglika, fibronectin, dan laminin. Sinusoid dibentuk oleh stratus sel endotel. Sel-sel darah yang telah terdiferensiasi dari korda hemopoietik memasuki sirkulasi dengan memasuki lubang masuk di endotel. Sumsum tulang merah ini juga merupakan suatu tempat makrofag memfagositosis eritrosit tua. Nah, berikut ini daftar pustaka yang kami jadikan acuan dan referensi dalam menyusun materi presentasi yang kami bawakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih.